Hai, selamat datang di Casan Cari Bahasan. Kali ini kita bakal ngebahas tentang salah satu masalah yang belakangan ini sering banget nih aku perhatiin di lingkungan sekitar aku, yaitu adalah baper atau bawa perasaan. Disenggol dikit baper, ditanya udah makan sekali, baper. Haha. Ayo lu, siapa yang sering begini? Tapi kita nggak cuma bakal ngebahas itu. Kita juga bakal ngomongin baper yang mungkin bisa dibilang remeh dan sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Misal, kamu diklakson mobil lain waktu mau cari parkir gitu. Terus kamu tiba-tiba kebawa perasaan deh sampai bilang ke diri sendiri, aduh kayaknya aku nggak pantas nih bawa mobil, atau mungkin kamu dikritik nih sama teman karena kinerja kamu kurang bagus di organisasi. Terus sampai kamu mikir, aduh kayaknya aku nggak becus nih kerjanya. Nah, kita bakal ngebahas itu semua di segmen kali ini. Tapi setelah bumper ini ya, go! Nah, kalau dari yang aku perhatiin sehari-hari sih ya, baper atau bawa perasaan ini biasanya terjadi karena miskomunikasi yang terjadi antara diri kita dengan orang lain, sob. Jadi, seringkali kita tuh gagal dalam menafsirkan dengan baik apa yang orang lain maksud. Atau lebih spesifiknya, kita gagal dalam memahami alasan mengapa mereka berkata seperti itu. Dan karena itu juga, kita nggak jarang buat ngasih reaksi emosional dan perkataan kepada orang lain itu. Dan menurutku ketika kita mengalami reaksi emosional itu, artinya kita sedang merasa diserang secara pribadi. Atau dengan kata lain, kita merasa terancam. Tapi apakah ini benar-benar yang dirasakan oleh kebanyakan dari kita? Well, mungkin itu akan lebih berkaitan dengan bagaimana kita memandang dunia daripada sesungguhnya dunia itu sendiri. Waduh, keren banget kata-katanya. Realita dunia yang terdistorsi ini mungkin dapat berasal dari rasa terancam yang kita rasakan tadi. Tapi ketika kita melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, menggunakan alasan, kita mungkin bisa mengubahnya. Mengubah sesuatu yang terdistorsi tadi menjadi sesuatu yang lebih realistis. Nah, sebelum masuk ke gimana caranya untuk mengubah itu semua, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Jadi, hal pertama yang dapat kamu lakukan adalah mengubah perspektif. Ketika kita mengalami reaksi emosional atas perkataan orang lain, kita secara tidak sadar akan menutup mata terhadap perspektif yang berbeda dari apa yang emosi kita katakan. Jadi, kunci untuk keluar dari cara berpikir ini adalah dengan melihatnya dari sudut pandang lain. Oleh karena itu, penting untuk menyadari bahwa orang-orang di sekitar kita juga adalah manusia, sama seperti diri kita. Mereka juga memiliki rasa tidak aman. Mereka juga memiliki bias pikiran. Bahkan mereka pun juga sama tidak sempurna seperti kita. Banyak yang egois, sob. Dan dari hal ini aku ingat satu kata keren yang bilang kalau semua orang itu pasti membawa bayangan mereka. Jadi, apa yang orang katakan seringkali lebih banyak mengatakan tentang diri mereka sendiri daripada tentang kita. Juga dalam banyak kasus, orang bertindak karena rasa kewajiban. Misal, ketika berbicara tentang kritik di tempat kerja, misalnya nih, penting untuk disadari bahwa itu tuh sebenarnya tidaklah tentang kita secara keseluruhan. Itu tuh cuma tentang kinerja kita di tempat kerja. Begitu, sob. Oke, yang kedua adalah membedakan realita dan fiksi. Pada akhirnya, pandangan dan pendapat orang lain tidak tergantung pada kita. Yang menjadi kendali kita adalah bagaimana reaksi kita terhadap mereka. Dan disitulah sering terjadi kesalahan. Sangat penting untuk membuat perbedaan tegas antara pemikiran kita sendiri dan apa yang benar-benar terjadi di luar kita. Pikiran itu kadang bisa menipu, guys. Itu dapat mencemari kenyataan dengan menambahkan fantasinya sendiri ke dalam realitas tersebut. Dengan skema ini, ucapan sederhana dari seseorang saja bisa meledak di benak kita dan membuat kita buta sejenak dengan realitasnya. Membedakan realitas tidak seperti mengharuskan kita mengetahui seluk-beluk dari sesuatu tersebut secara detail, karena bagaimanapun juga, kita tidak akan pernah bisa tahu hal itu. Namun sebaliknya, ini tentang lebih baik merasa tidak tahu, alih-alih menciptakan kenyataan yang palsu. Jadi ketika kita ngerasa mulai akan baper nih ya, itu sebaiknya kita menegaskan ke diri kita kalau sebenarnya kita tuh nggak tahu apa-apa. Misal dengan bertanya, ah masa sih beneran kayak gitu? Kan belum ada buktinya. Perhatian terhadap pikiran kita
Itu penting banget untuk dapat memisahkan antara fantasi dan kenyataan. Yang ketiga adalah membedakan omong kosong dan kebenaran. Ini mungkin terdengar mirip dengan yang sebelumnya, tetapi sebenarnya ini berbeda. Kalau yang sebelumnya itu tentang bagaimana proses berpikir kita, sedangkan yang saat ini adalah tentang apa yang sebenarnya dikatakan orang. Sebenarnya, banyak orang yang penuh omong kosong, guys. Kalau enggak ya berarti mereka jujur. Tapi di kedua kasus itu tidak ada yang perlu dikhawatirkan, dan tidak ada alasan untuk merasa diserang secara pribadi. Jika itu kebenaran, lalu mengapa kita harus kecewa dengan kebenaran itu? Selain itu, ini bisa menjadi kesempatan untuk belajar juga kan? Dan jika itu omong kosong, ya mengapa kita harus marah dengan omong kosong gitu kan? Tapi tentu saja, butuh waktu dan latihan untuk menjadi tahan terhadap kata-kata. Kita mungkin akan mengalami reaksi emosional yang tiba-tiba dari waktu ke waktu. Dan tidak apa-apa, karena semuanya butuh proses, guys. Ada satu kutipan dari Epictetus yang menurutku cocok banget nih untuk permasalahan kali ini. Dia bilang kayak gini nih. Artinya, kalau ada orang yang ngasih tahu ke kamu kalau ada orang lain yang berbicara buruk tentang kamu, jangan deh sekali-kali kamu membuat alasan tentang apa yang dikatakan orang itu. Tetapi jawablah dengan, dia tidak tahu kesalahan saya yang lain. Kalau tidak, dia tidak akan menyebutkan ini saja. Karena nggak ada yang lebih tahu dari diri kita sendiri, sob, selain diri kita sendiri. Jadi kalau kamu ngerasa omongan itu cuma omong kosong belaka, mending nggak usah dibawa perasaan, sob. Ya, jadi itu tadi 3 tips biar nggak gampang baper. Dan ingat ya sob, semua tips tadi nggak bakal bisa ngaruh ke dirimu kalau nggak dicoba dan diterapin. Jadi semua butuh proses dan terbiasa. Buat kamu yang suka konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, biar kita bisa terus ngasih konten-konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa, semoga bermanfaat dan terima kasih.